lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Wisada Jepara. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang cantik-cantik nih, Ibu Pipit dan Ibu Liana. Ibu Pipit ini adalah ahli gizi di Rumah Sakit Graha Wisada Jepara, sedangkan Bu Liana adalah ahli di laborat nih. Oke, siang hari ini kita mau membahas tentang mau gaya hidup sehat, jangan lupakan peran lab dan juga ahli gizi. Oke, selamat siang Ibu Pipi. Selamat siang Mbak Cinta. Selamat siang Mbak Liana. Apa kabar? Luar biasa. Mau perkenalkan diri mungkin dengan sobat Graha di rumah. Halo Sobat Graha Wisada, perkenalkan saya Pipit Maya Saro. Saya ahli gizi di Rumah Sakit Graha Wisada Jepara. Salam kenal. Dengan Mbak Liana. Terima kasih. Perkenalkan, saya Riana Syarifah. Saya bekerja sebagai staf laksana di unit laboratorium Graha Wisada. Terima kasih. Ya, sekarang udah pada kenal ya, sobat Graha. Kita langsung aja di pertanyaan yang pertama ya nih, khusus buat Bu Pipit dulu nih. Oh iya. Bu, gaya hidup sehat tuh menurut pandangan ahli gizi itu apa sih? Kalau gaya hidup sehat itu berkaitan dengan pola atau kebiasaan kita ya. Jadi upaya untuk melakukan kebiasaan baik untuk menciptakan hidup sehat dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Contohnya nih Bu, kayak apa sih? Contohnya seperti dalam kita memilah makanan untuk kita konsumsi. Jadi untuk yang baik dikonsumsi setiap hari atau yang dikonsumsi kadang-kadang atau jarang, itu nanti yang kita pilah-pilah gitu. Termasuk juga mungkin kayak ditambah lagi olahraga dan sebagainya ya, Iya. gaya hidup sehat ya. Iya. Oke. Kalau menurutnya Mbak Liana, gaya hidup sehat secara untuk ahli di laborat itu gimana nih? Atau mungkin ada suka hobi apa gitu yang mungkin bisa di-share sama Oke, terima kasih. Untuk gaya hidup sehat, kalau dilihat dari laboratorium itu dilihat dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Misalnya gula darahnya, atau kolesterolnya, atau asam uratnya gitu sih. Jadi untuk berkesinambungan dengan gizi. Jadi apa yang mereka makan itu akan mempengaruhi pemeriksaan yang ya. Iya. Oke, siap. Terus untuk Mbak Pipit nih, apa saja sih langkah awal yang dilakukan untuk memulai gaya hidup sehat menurut pandangan ahli gizi? Langkah awal yang saya sebutkan tadi dengan cara memilih makanan yang halal, makanan yang baik dan sehat untuk kita konsumsi, itu sih Mbak Cinta. Mungkin itu saja sih sampai saat ini untuk kita bisa memilih antara makanan yang baik untuk kesehatan kita, mana yang enggak, itu nanti yang kita pilah-pilah. Jadi seperti itu. Oke, kalau untuk peran utama pemeriksaan laboratorium dalam menjaga kesehatan tubuh apa nih, Mbak Liana? Kalau perannya itu karena untuk mengetahui bagaimana sih kondisi metabolisme tubuh kita. Contohnya kalau kita sudah usia 40 ke atas, itu sebaiknya medical check up ya, melakukan medical check up. Minimal 1 tahun 1 kali lah, kalau tidak ada faktor resiko dari keluarga. Kalau misalnya dia ada faktor resiko dari keluarga, ya mungkin 6 bulan atau 3 bulan sekali bolehlah untuk ngecek apa kondisi metabolisme tubuhnya gitu. Ya, itu aja Mbak? Iya. Oke, siap. Masih di Mbak Liana ya, kenapa kita perlu memeriksa kondisi tubuh lewat tes lab sebelum memulai diet atau pola makan tertentu? Seperti kalau kita lihat kan ini lagi happeningnya adalah diet keto atau intermittent fasting, itu gimana Mbak? Kalau menurut saya itu sangat penting karena untuk mengetahui bagaimana sih kadar-kadar seperti gula yang ada di dalam tubuh kita, asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tahu seumpamanya kita punya asam urat yang tinggi, oh berarti dietnya nanti disesuaikan apa yang bisa memicu asam urat yang tinggi atau yang bisa menormalkan nih asam uratnya kayak gitu. Berarti diet yang lagi happening itu juga nggak selalu baik untuk semua orang ya, memang harus disesuaikan dengan mungkin hasil labnya gitu ya, dan juga kebutuhan tubuhnya masing-masing. Terus untuk hasil lab yang bagus itu ciri-cirinya gimana sih Mbak? Kalau hasil lab yang bagus itu hasilnya sesuai dengan normalnya seharusnya. Seumpamanya gini, kalau kita gula darah kita cek nih dari apotek kayak gitu 160,
itu kan secara orang awam kalau bilangnya itu wah ini sudah kena gula nih. Ya itu tidak maksudnya itu bukan diagnosa ya. Jadi harus tetap kita nanti dikonsultasikan dengan dokter dulu. Tiap usia itu ada normalnya masing-masing, jadi tidak sama. Jadi kalau hasilnya sesuai dengan angka normalnya usia itu ya itu bagus. Jadi tiap usia itu ada kayak apa ya? Range normal, range-nya ya, Jadi, range-nya. usia segini, gula darahnya segini, Ya, normalnya, terus kayak asam urat berapa? Ya itu betul. Semua Ya tergantung semua tergantung usia. Ya. Ya. Dan kalau tes lab itu berarti lebih akurat daripada tes yang kita biasanya Ya, pakai stick ya. Ya, kalau stick itu boleh digunakan, tapi itu untuk kita kayak follow up gitu. Kalau orang yang punya diabetes untuk cek di rumah sendiri itu diperbolehkan, tapi kalau untuk yang diagnosa itu tidak diperkenankan. Oke, siap. Balik lagi ke Bu Pipit nih. Bagaimana sih cara ahli gizi menginterpretasikan hasil lab untuk memberikan rekomendasi diet yang lebih tepat dan personal? Oh ya, jadi dilihat dari hasil laboratoriumnya tadi ya Mbak Cinta ya. Jadi dilihat dari hasil laboratorium yang memang sudah direkomendasikan oleh dokter spesialis. Misalkan itu tadi kadar gula darahnya ternyata tinggi, itu kan nanti ada dicek ulang juga, atau dia sudah termasuk yang ikut diabetes atau yang memang kadar gula darahnya memang tinggi aja gitu ya. Jadi nanti dari situ kita baru menentukan diet apa yang harus diberikan. Misalkan kalau memang kadar gula darahnya itu sudah melebihi ambang batas, sebaiknya makanan yang perlu kita konsumsi atau kita kurangi itu apa aja. Misalkan kalau untuk gula darah tinggi ya, itu nanti untuk karbohidrat sederhana itu yang perlu kita batasi gitu. Karbohidrat sederhana itu apa sih? Iya, kalau untuk karbohidrat sederhana itu contohnya seperti gula pasir atau makanan-makanan yang memang mengandung gula terlalu berlebih, itu nanti yang perlu dibatasi. Begitu. Lanjut? Sudah? Cukup. Kalau semuanya tadi kan kita bahas soal gula darah tinggi. Kalau yang kolesterol tinggi gitu ada Iya, jadi contohnya apa yang harus dilebihkan atau apa yang harus dikurangin gitu dari porsi makanan? iya, jadi untuk untuk kolesterol tinggi di sini misalkan dari hasil laborat dan juga pemeriksaan dokter spesialis memang menyatakan bahwa dia sudah hiperkolesterol misalkan, itu nanti untuk penanganannya atau diet yang perlu diberikan itu diet rendah lemak atau rendah kolesterol Mbak Cinta. Jadi di sini dikurangi bahan makanan yang memang kolesterolnya tinggi atau kadar lemaknya tinggi. Contohnya misalkan dikurangi makanan yang memang terlalu banyak mengandung minyak atau lemak di sini ya, terus mengandung santan, itu nanti yang perlu dibatasi, atau lebih ke cara pengolahan atau pemilihan bahan makanan tertentu yang perlu dibatasi gitu. Siap. Memang harus personal ya dari hasil labnya baru bisa ditentukan diet apa yang sesuai. Iya, jadi gitu. per orang itu memang berbeda-berbeda. Jadi dilihat dari untuk hasil laboratnya atau kondisi orangnya tertentu gitu. Oke, siap. Masih ke Bu Pipit ya. Seberapa besar pengaruh hasil lab terhadap keberhasilan diet dalam penurunan berat badan nih? Kalau pengalamannya Bu Pipit deh, handle pasien. Jadi kalau untuk untuk ini ya hasil laboratnya itu memang pengaruh ya, terutama untuk memang yang pasien dengan kondisi yang memang ini ya untuk sudah melakukan diet. Itu kan misalkan kita sudah melakukan diet 1 bulan nih. Jadi untuk mengetahui itu diet kita berhasil atau enggak itu kan perlu tes ulang laborat gitu ya. Misalkan dari kolesterol tinggi, untuk 1 bulan ini kita sudah melakukan diet gitu ya. Diet itu misalkan di sini dilihat dari apa? Oh, hasil ulang laborat bulan depan kita sudah mulai turun atau sudah stabil. Kalau sudah stabil berarti diet yang kita lakukan sudah berhasil. Kalau misalkan belum, jadi kita evaluasi lagi untuk penerapannya sudah benar atau belum, kayak gitu Mbak Cinta. Ke Mbak Liana nih, apa sih jenis pemeriksaan laboratorium yang sebaiknya dilakukan secara rutin nih Mbak?
Kalau yang dilakukan secara rutin sebaiknya itu gula darah. Gula darah meliputi ada gula darah puasa dan juga 2 jam setelah makan. Itu dicek dua-duanya. Kemudian kolesterol, kemudian trigliserid dan juga asam urat. Itu yang harusnya rutin dilakukan karena itu dipengaruhi oleh banyak hal. Pola hidup, pola makan itu akan mempengaruhi hasil itu. Biasanya butuhnya berapa kali dalam setahun untuk yang ini, atau memang per bulan tetap dicek terus nih? Untuk usia di atas 40 tahun itu sebaiknya per 6 bulan bisa. Atau kalau yang tidak ada faktor resiko 1 tahun sekali bolehlah. Tapi kalau sudah ada faktor resiko dari orang tua atau memang pola hidupnya yang nggak bagus, itu tiap bulan dicek juga tidak masalah. Berarti untuk ini ya sobat Gelah di rumah mungkin yang gengsi nih, yang mungkin udah sering jajan, udah jarang olahraga, terus minumnya yang manis-manis ini perlu cek selalu ya untuk gula darah, kolesterol, sama asam urat. Nah, itu 3 hal yang penting ya dia. Oke, sip. Terus untuk Bu Pipit nih, apakah hasil lab bisa digunakan untuk merancang diet khusus bagi mereka yang ingin menurunkan kolesterol tinggi? Iya, jadi itu tadi Mbak Cinta. Untuk hasil kolesterol misalkan bulan ini kita sudah periksa ternyata tinggi, melebihi ambang batas normal. Itu nanti kita berikan untuk kita berikan dietnya rendah lemak atau rendah kolesterol itu tadi. Jadi dilihat lagi nanti untuk 1 bulan ke depan atau sesuai dengan anjuran dokter spesialisnya. Misalkan dalam 1 bulan ini sudah turun, kita laborat lagi, itu berarti diet kita sudah berhasil. Seperti itu. Terus kalau untuk porsi makanan itu kan tadi ya kolesterol tinggi, itu ada kayak porsi persenannya gitu nggak sih Mbak? Untuk sekali makan. Oh, sekali makan gitu iya. Jadi nanti untuk takarannya itu kan per orang tertentu ya, tergantung individu masing-masing. Jadi ada yang memang kalorinya yang dibutuhkan berapa, itu nanti kita hitung. Oh gitu. Untuk yang kolesterol tinggi ataupun yang lainnya semua dihitung. Iya, gitu sesuai ya, dengan kebutuhan masing-masing. Okay. Masih lanjut. Adakah rekomendasi pola makan yang berbeda untuk seseorang dengan hasil lab yang menunjukkan defisiensi vitamin atau mineral tertentu Mbak? Iya, untuk hasil laboratorium misalkan di sini untuk HB-nya misalkan ya, yang dicek HB atau hemoglobinnya itu di sini rendah ternyata. Jadi untuk kita berikan di sini diet tinggi energi, tinggi protein dengan penambahan zat besi yang tinggi. Jadi biar kadar HB-nya mencapai normal gitu. Okay. Nah, ini menarik sekali ya sobat Gelah di rumah. Kita akan bahas lagi lebih dalam tentang bagaimana pola hidup sehat dan ditentukan oleh lab dan juga ahli gizi. Kita akan balik lagi setelah iklan berikut ini. Hai sobat Gelah, balik lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Wisata Jepara, masih dengan Mbak Liana dan juga Mbak Pipit. Kita lanjut lagi nih ya. Iya, ini untuk pertanyaan untuk Mbak Pipit dan juga Mbak Liana. Bagaimana caranya agar kita bisa mengkombinasikan hasil lab test dengan konsultasi dengan ahli gizi untuk mencapai tujuan kesehatan jangka panjang? Nih, gimana nih? Iya. Jadi Mbak Liana dulu atau saya dulu? Gizi aja dulu. Dua-duanya ini aja, saling ini. Jadi iya, jadi itu ya kalau dari gizi itu kan melihat dari hasil laboratoriumnya. Jadi untuk melihat keberhasilannya itu kan dilihat dari kita sudah melakukan diet tertentu, misalkan dengan mengurangi untuk konsumsi kadar gula darah yang tinggi itu tadi, untuk konsumsi karbohidrat yang memang perlu dibatasi. Itu dalam 1 bulan kita lihat lagi apakah memang diet kita sudah berhasil atau enggak. Itu misalkan di sini kalau tidak ada faktor penyerta, misalkan tadi dari faktor keluarga ada yang diabetes, terkena diabetes. Jadi kan kita ya sebagai istilahnya pewaris ya, pewaris gitu ya. Itu kan perlu berhati-hati. Jadi jangan sampai nanti kadar gula darah kita naik lagi dan melebihi ambang batas. Gitu. Jadi memang sangat penting ya untuk hasil laborat dengan diet yang kita jalankan. Selalu beriringan. Tidak bisa dilakukan 1 kali saja. Harus follow up. Misalnya kalau pertama dia sudah
hasil labnya dia udah tinggi, ya tidak boleh oh kalau bulan depan baik, oh ya sudah, nggak boleh kayak gitu. Jadi memang harus dilakukan 1 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya, 3 bulan, dan dietnya itu harus terus ya Mbak ya, Iya. nggak bisa harus langsung satu putus kali gitu. berhasil terus sudah nggak bisa. Atau enggak, tiba-tiba hasilnya udah bagus, udah gitu. Nanti dia makanya sembarangan. Iya, Iya, nanti itu ya hasilnya tadi. gitu lagi kayak awal Ngurangin lagi. dari awal Iya. awal ya, lagi, percuma ya. iya. Oke, sekarang ini bahas soal ini. Mitos atau fakta sih kalau hasil lab menunjukkan kolesterol tinggi, satu-satunya solusi adalah diet tanpa lemak. Itu mitos atau fakta? Kalau itu sih fakta ya Mbak. Cuman di sini lebih ke bukan bukan sama sekali menghindari lemak ya. tapi mengurangi Oke, gitu. mengurangi lemak, bukan Mengurangi diet lemak. tanpa Iya, lemak ya. begitu. Karena tubuh masih tetap Iya, butuh. Iya. Oke, itu ya Sobat Gahak. Untuk Mbak Pipit nih, ada nggak sih contoh kasus yang bisa di-share di mana hasil lab membantu seseorang menemukan pola makan yang lebih cocok untuk tubuhnya? Mungkin pengalaman dengan pasien yang mungkin yang Mbak Pipit ingat, atau yang mungkin ada sesuatu yang unik gitu. Kalau pengalaman saya itu ya memang lebih banyak ke kadar gula darah yang tinggi atau di sini kolesterol atau asam urat, itu yang memang sering sering terjadi ya. Jadi di sini memang untuk dietnya bukan waktu itu saja. Jadi memang harus istilahnya terus menerus. Jadi lebih ke kita menjalankan pola hidup sehat itu tadi ya. Jadi menjaga agar untuk hasil laboratnya kita misalkan gula darah tinggi nih. Jadi mungkin bulan ini hasilnya bagus. Untuk kedepannya usahakan di sini juga dipertahankan untuk laboratnya supaya kadar gula darahnya normal dengan cara itu tadi pola hidup sehat. Jadi biar tidak kembali lagi ke awal karena kita tidak melakukan diet tersebut, kita kembali lagi dengan mengulang lagi diet yang sama gitu. Jadi memang perlu terus menerus gitu Mbak Cinta. Nah, semuanya ada Sobat Gaha yang di rumah yang pengen nih, kok saya pengen ya tes laborat, habis itu konsul gizi di rumah sakit Gaha. Itu biasanya bisa seperti itu, langsung datang atau gimana? Bisa, kalau untuk konsultasi gizi bisa langsung datang ke rumah sakit Graha Husada Jepara. Nanti di pendaftaran langsung ke konsultasi gizi. Iya. Oke. Tapi sebelumnya biasanya ke lab dulu atau gimana Mbak Liana? Kan kalau konsultasi gizi kan harus sesuai dengan kebutuhannya Iya, tergantung kebutuhan masing-masing. Tergantung orangnya sih. Kalau orangnya mau laborat dulu ya kita layani. Kalau mau langsung ke konsultasi ke gizi ya bisa dilayani. Bisa ya, untuk semua pasien yang mungkin ingin cuma tes lab aja. Boleh. Atau langsung nanti dikombinasi dengan konsultasi gizi. Iya. Bisa ya. Bisa. Oke, sip. Terus apakah benar hasil lab bisa membantu kita memilih suplemen yang paling tepat untuk kebutuhan tubuh? Ya. Jadi untuk suplemen di sini memang kan kondisi orang tertentu beda-beda, yang membutuhkan ada yang enggak. Misalkan di sini tadi untuk laboratnya dengan hasil HB-nya rendah itu tadi, itu bisa dengan dengan penambahan vitamin tinggi zat besi, itu nanti boleh diberikan Mbak Cinta. Jadi tergantung masing-masing individu. Gitu. Berarti memang harus tetap hasil lab juga ya, Iya. Mbak Liana. Nggak semua orang langsung kayak ngerasa dirinya saya butuh vitamin ini deh kayaknya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa diraba-raba. Banyak maksudnya pilihan suplemen kan di luar banyak, terus tiba-tiba kita asal milih itu juga nggak bagus ya. Iya, tidak bagus karena kan kita tidak tahu sih apa yang ada di dalam tubuh gitu, apa yang harusnya ditambah, apa yang harusnya dikurangi gitu. Nah, itu pentingnya tes lab ya, jadi biar tahu semuanya baru kita bisa milih suplemen mana yang memang dibutuhkan tubuh kita. Oke, sip. Ini untuk masih tetap ke Bu Pipit nih. Mitos atau fakta, diet yang disesuaikan dengan hasil lab selalu lebih efektif dibandingkan diet biasa? Iya, itu tadi fakta ya. Jadi di sini memang kita memang tidak bisa meraba-raba nih. Oh, aku butuh ini, butuh diet
ini misalkan apa namanya pengurangan kadar gula darah misalkan. Untuk hasil laborannya ternyata setelah kita cek ternyata bagus kayak gitu. Kan kita memang perlu laboratorium dulu terus baru menentukan diet mana yang perlu kita jalankan seperti itu. Jadi sobat Hadilah ini harus ingat-ingat kalau untuk hasil diet yang paling mungkin bisa dibilang paling baik itu ketika kita udah tahu hasil labnya ya. Jadi jangan asal ngikutin diet-diet yang mungkin lagi happening di luar gitu. Oke. Terus Mbak Liana, bagaimana peran lab test dalam memastikan kesehatan dari dalam tubuh seperti kondisi organ dan metabolisme? Kalau peran labnya itu kita nanti sangat penting ya, karena itu untuk kita mengetahui bagaimana sih fungsi organ kita seperti fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi hormon-hormon kita gitu. Jadi misal kita sudah usia lanjut nih, kita kan ibaratnya sudah banyak bergerak, sudah banyak bekerja gitu, harus tetap cek gimana sih kondisi dalam tubuh kita, seperti cek fungsi hati, fungsi ginjal, apalagi anak zaman sekarang minumnya teh, es teh, kopi gitu ya, gitu. Nah itu sangat penting untuk kita mengetahui gimana sih organ kita sehat nggak nih. Gitu. Metabolisme juga ya, pasti kan setahu saya tiap tahun atau setiap umur itu metabolisme kayak menurun gitu kalau memang kita tidak menjalankan hidup sehat ya, dan juga pola hidup sehat ya. Terus apakah benar perbaikan kondisi tubuh dari dalam melalui pola makan yang tepat bisa terlihat juga dari luar seperti pada kulit, rambut, kuku? Iya, bisa. Jadi apa yang kita konsumsi itu nanti yang tampak pada tubuh kita masing-masing. Kalau misalkan kita konsumsi makanan yang memang banyak mengandung vitamin atau mineral, itu nanti berdampak bagus dengan kulit kita. Kulit tampak cerah, halus, itu nanti yang kayak kulitnya Bu Pipit ya. Kenapa? Kayak kulitnya cerah. Nggak keriput ya Mbak. Sudah tua loh Mbak ini. Masih cantik, masih kelihatan muda. Ada lagi Bu? Atau Mbak Liana mungkin nambah? Kalau apa yang kita konsumsi itu akan sangat berdampak pada luar kita lah ibaratnya gitu. Jadi kalau kita banyak minum air putih, kulitnya jadi nggak keriput, jadi terhidrasi ya gitu kayak gitu. Jadi semua yang kita makan itu akan berdampak kepada tubuh kita. Betul ya. Setuju sih saya. Oke, lanjut lagi sebagai ahli gizi nih. Apakah ada jenis makanan yang bisa membantu mengurangi stres akibat bekerja? Jadi ini ya apa namanya? Memang ada makanan tertentu yang memang bisa mengurangi kadar stres kita ya. Misalkan kayak di sini, tapi masing-masing orang berbeda sih biasanya. Ada yang memang suka konsumsi ini ya dark coklat ya. Jadi itu nanti bisa mengurangi kadar stres dalam diri kita karena mengandung flavonoid gitu ya. Di samping itu juga makanan yang memang mengandung banyak vitamin C juga berpengaruh. Iya, misalkan kayak di sini untuk jeruk kayak gitu ya, itu nanti baik untuk dikonsumsi saat kita dalam kondisi stres gitu ya. Tadi ya dark coklat, berarti kalau kayak milk coklat itu bisa kalau milk coklat kan sudah ada kombinasi gitu ya. Kalau ini yang memang benar-benar masih murni, masih agak pahit-pahit gitu ya. Kalau saya stres, saya suka minum kopi, gimana tuh Bu? Jadi kalau memang kondisi tertentu sih boleh dikonsumsi selama tidak berlebihan kayak gitu Mbak Cinta. Jadi makanan atau minuman yang memang banyak mengandung kafein ya di sini itu boleh dikonsumsi asalkan tidak terlalu berlebihan. Ada yang stres juga makan terus, ada yang stres tidur terus ya kan. Itu kan kondisi orang beda-beda. Jadi emang senyamannya kita. Betul. Menurut Mbak Liana gimana nih? Hampir sama sih memang. Tergantung orangnya. Kalau saya lagi stres, masak Mbak. Stresnya ini ya positif sekali ya. Masak gitu. Kalau lagi stres kita bangun masakin. Masak. Healingnya di dapur aja. Ini hebat sih, kayak kadang kan di dapur itu kayak malah kita stres ya. Ini dia malah ini ya menghilangkan stres. Wah keren nih.
Mbak Liana. Terus ini apakah ada makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari agar kita bisa tidur lebih nyenyak setelah hari yang panjang, setelah hari yang penuh dengan stres pekerjaan gitu? Iya, karena saat kita istirahat itu kan metabolisme tubuh kita kan istirahat juga ya. Jadi memang usahakan di sini sebelum waktunya kita tidur itu usahakan 2 jam itu kita sudah tidak konsumsi sesuatu. Terus untuk makanan yang perlu dihindari di sini terutama untuk minuman ya, yang memang berkarbonasi atau soda, yang banyak mengandung kafein atau alkohol itu yang perlu dihindari sih Mbak Cinta. Oke, siap. Terus ada nggak sih Bu cara menyusun meal plan yang praktis dan sehat untuk pekerja yang sering lembur atau punya jam kerja yang tidak teratur nih, kayak mungkin Sifan ya? Iya, itu tadi Meal kalau plan. untuk merancang itu kan tergantung individu masing-masing ya. Ada yang memang terbiasa dengan misalkan sarapan nih harus yang lengkap, ada ada nasi misalkan, tidak harus itu kan. Jadi tergantung masing-masing individu. Yang penting ada zat gizi makro dan mikronya. Di sini untuk makro ada karbohidrat, protein, lemak kayak gitu ya. Untuk zat gizi mikro ada vitamin dan mineralnya. Jadi bisa di mix gitu ya. Misalkan kalau pagi tidak terbiasa untuk sarapan, cuman minum susu atau sandwich boleh. Pakai jus juga bisa gitu. Nggak harus yang makanan lengkap. Kalau misalkan yang terbiasa makanan lengkap, bikin yang praktis juga bisa, misalkan bikin nasi goreng tapi dengan ada proteinnya serta sayuran gitu. Ya? Iya. Nasi goreng pas telur tuh kayak makanan Indonesia banget ya. Iya, Indonesia Sarapan banget. banget ya, dimana-mana pasti suka ya. Iya. Oke Sobat Graha, ini seru banget ngobrolan kita. Nanti kita akan balik di sesi yang berikutnya dan menjawab pertanyaan dari Sobat Graha di rumah. Kita ikut kembali lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Wisata Jepara, masih dengan Mbak Liana dan juga Mbak Pipit. Kita sesi ini khusus untuk jawab pertanyaan dari Sobat Graha di rumah. Ini ada nih, selama diet, olahraga apa yang baik dan bagus untuk penurunan berat badan sekaligus penguatan tulang supaya tidak kena sarkopenia dan osteoporosis? Siapa ingin jawab nih selama diet? Iya, saya coba jawab ya Mbak Cinta. Jadi untuk untuk olahraga itu tergantung individu masing-masing ya. Jadi selama diet kalau memang dia mampu untuk melakukan olahraga seperti lari itu juga bagus. Tapi kalau memang dilihat kondisinya memang sudah tidak kuat ya untuk lari, itu boleh untuk melakukan olahraga lain seperti senam atau yoga. Di sini bisa gitu. Jadi tergantung masing-masing individu gitu. Jalan kaki juga boleh. Boleh. Termasuk kardio dan juga angkat beban mungkin itu bagus karena posisinya dia pengennya yang bisa penguatan tulang dan juga tidak kena sarkopenia atau osteoporosis gitu ya. Jadi dengan penambahan susu juga bisa gitu untuk konsumsi setiap harinya, tapi tergantung juga kondisinya masing-masing. Kalau misalkan sudah umur 40 tahun lebih ya, itu biasanya kan kita dikurangi untuk proteinnya nih. Jadi untuk penambahan susu itu bisa dilakukan atau enggak, karena takutnya nanti larinya ke ginjal gitu. Kalau untuk Mbak Liana, untuk tadi kan ada kayak mentionnya di osteoporosis dan juga sarkopenia. Itu biasanya kalau di lab gitu untuk orang-orang yang ingin tahu atau orang yang suka olahraga gitu direkomendasiin apa ya Mbak ya kalau untuk itu untuk tes lab ya? Ceknya itu bisa untuk kadar kalsiumnya sih. Kalsium ya, untuk tulangnya gitu. Ada yang lain nggak Mbak? Yang mungkin yang bisa direkomendasiin oleh Mbak Liana untuk Sobat Graha di rumah yang mungkin suka banget olahraga gitu dan itu sih bisa dilihat dari kalau untuk rekomendasi pemeriksaannya itu kita bisa untuk cek kreatinin sih untuk itu kreatinin. Karena itu dipengaruhi dengan massa otot juga sih hasilnya gitu. Jadi kreatinin sama apa tadi kalsium. Mbak? Kalsium ya. Ada di Graha ya Mbak ya? Iya. Ada pertanyaan baru nih Mbak. Apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk
menaikkan berat badan bagi wanita dewasa dengan memperhatikan kolesterol dan trigliserid tetap normal. Ya, saya coba jawab ya Mbak Cinta ya. Jadi usianya berapa nih tadi? Oh, ini nggak nyebutnya dewasa aja sih, wanita dewasa. Wanita dewasa. Jadi di sini yang penting lebih ke pola makan yang teratur ya. Di sini pola makan yang teratur dan pola hidup sehat juga sih. Terus nanti untuk apa namanya, memang untuk wanita dewasa itu kan berbeda dengan anak usia pertumbuhan ya. Jadi memang perlu dipertimbangkan juga untuk kondisi tubuh kita karena metabolisme juga tidak seperti dulu gitu ya. Jadi memang apa namanya, perlu dibatasi untuk yang makanan-makanan yang memang terlalu tinggi lemak. Misalkan di sini untuk pemilihan bahannya, terutama untuk bahan yang proteinnya tinggi, terutama dari protein hewani ya, seperti daging, ayam kayak gitu. Itu apa namanya, untuk pemilihannya cari yang memang kandungan lemaknya tidak terlalu banyak. Gitu. Fokus untuk menaikkan berat badan bagi wanita dewasa, tapi ingin tetap kolesterol dan trigliseridnya tetap normal, stabil gitu kan. Ya. Iya. Oke, itu yang sudah menjawab ya. Tadi ada 2 pertanyaan yang udah kita jawab. Kita lanjut aja ke kesimpulannya aja nih dari perbincangan kita tadi, kurang lebih selama hampir 1 jam mungkin ya. Dari Ibu Pipit dulu, kesimpulannya apa nih untuk pola hidup sehat buat Gen Z, milenial atau sobat Gerah di rumah? Untuk pola hidup sehat ya, sehat itu penting ya. Sehat itu membuat kita bahagia. Jadi usahakan kita melakukan pola hidup sehat untuk kita bisa hidup bahagia gitu. Sip. Dan juga berlangsung lama. Iya. Sekarang dari Maliana coba apa? Kalau dari saya kesimpulannya, kalau memang pengen hidup sehat, awali dengan hidup yang sehat, makanan yang sehat. Kemudian jangan lupa medical check up. Oke, siap. Di Geraha Husada kita ada banyak paket ya Mbak ya. Itu bisa diulang untuk 1 bulan, 2 bulan maupun per tahun untuk sobat Geraha di rumah. Dan banyak paketnya ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, dan lanjutnya soal paket medical check up, kita ada apa ya, MCU metabolisme yang akan kita launching sebagai bentuk ini, kita support Mbak Liana nih. MCU metabolisme yang akan kita berikan dengan harga spesial khusus untuk bulan Oktober 2024. Oke, terima kasih Mbak Pipi, Mbak Liana atas waktu dan juga ilmu-ilmunya untuk saya juga sobat Geraha di rumah, dan sampai jumpa di Ngode Geraha berikutnya di Rabu depan dengan narasumber yang berbeda, tema yang berbeda, yang jelas pasti akan bermanfaat untuk sobat Geraha di rumah. Oke, kita dadah dulu dong sama sobatnya. Dadah. Dada kamu nyeri, pusing, gampang lelah, masih gak mau periksa? Padahal di Rumah Sakit Geraha Husada Jepara ada medical check up kolesterol yang cocok buat kamu loh. Takut mahal? No. Harga medical check up di Rumah Sakit Geraha Husada kompetitif loh. Gimana? Masih bandel gak mau cek kolesterolnya?